Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kegiatan PBM Studi Kelayakan Bisnis. Yang mana pada kesempatan kali ini akan ada materi ini yang akan disampaikan. Pertama mengenai aspek hukum dan berikutnya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek hukum mungkin hanya sekilas aja ya, karena modulnya sudah diberikan sebelumnya. Demikian juga dengan pasar dan pemasaran juga sepertinya penyampaiannya juga tidak harus terlalu panjang lebar, karena sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah mendapatkan materi dalam mata kuliah khusus mengenai aspek hukum dalam bisnis kan pernah dapat. Kemudian pemasaran juga bahkan sampai 2 kali kan. Jadi ini lebih banyak ke review dan mengenai hal-hal apa sajakah yang harus dipertimbangkan dalam SKB pada aspek hukum dan aspek pemasaran. Aspek hukum pendahuluan. Nah, bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum. Biasanya permasalahannya itu izin pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan ini tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan, terutama di daerah setempat ya. Aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji, sehingga analisis aspek hukum jika dinyatakan tidak layak setelah dianalisis, ya itu artinya ide bisnis tidak bisa diteruskan. Karena kan yang pertama-tama harus ditentukan kelayakan atau tidaknya ini adalah aspek hukum itu tadi. Nah, aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Kenapa? Pertama, karena setiap jenis bisnis itu memiliki ketentuan hukum tersendiri ya. Jadi hukum untuk setiap jenis usaha itu akan berbeda-beda tergantung pada kompleksnya si bisnis itu. Bisnis satu dengan yang lain tentu berbeda ya. Jadi untuk hukumnya juga ada hukum yang berbeda yang mengatur bisnis-bisnis tertentu. Kemudian adanya otonomi daerah juga menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain juga berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai hal ini. Pemahamannya itu mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah. Ini penting untuk dilakukan analisis kelayakan pada aspek hukum terkait hal-hal ini. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi tentu dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas ya. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu bisnis yang hendak dijalankan. Ini kalau misalkan bisnis mau dijalankan tuh kira-kira lebih banyak manfaatnya atau justru hal yang merugikannya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini mengenai tujuannya ya. Jadi tujuannya itu analisis aspek hukum itu dilakukan ya tujuannya untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah bisnis yang akan dijalankan itu dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah? Nah, inilah yang pertanyaan yang muncul dan harus dijawab dalam kegiatan analisis SKB di aspek hukum ini. Suatu ide bisnis dinyatakan layak ya jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Nah, secara spesifik analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis tujuannya itu adalah pertama untuk menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, kemudian untuk menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dan ide bisnis yang akan dilaksanakan, kemudian menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, dan berikutnya menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang hendak dijalankan itu akan dibiayai dengan pinjaman. Oke. Nah, sehingga yang perlu dipahami itu ya ini poin-poinnya aja ya, karena kalau dijelaskan selain panjang juga sepertinya ini lebih enak kalau kita baca masing-masing aja ya. Mengenai ketentuan hukum kan itu sudah baku dan modulnya juga sudah saya berikan. Nah, sehingga di sini hanya reviewnya aja yang akan saya sampaikan, poin-poin pentingnya saja. Nah, yang perlu dipahami di sini tuh pertama tentang jenis-jenis badan usaha.
Kan kalau Anda baca kemarin mengenai modul ya, badan usaha itu berbeda-beda ya, jenisnya bermacam-macam. Dan itu tuh indikator utamanya karena keterlibatan modal dan jumlah pemilik yang akan ikut serta dalam bisnis tersebut. Kemudian harus dipahami juga langkah-langkah mendirikan badan usaha. Ini ketentuan hukum yang mengaturnya ya. Berikutnya pengurusan izin usaha dan izin lokasi. Ketentuan jual beli tanah ini terkait dengan itu, karena biasanya untuk bisnis yang besar mereka membutuhkan nggak cuma kantor tapi pabrik juga. Perlu dipikirkan di mana ya tempat yang tepat untuk dijadikan kantor, di mana tempat yang tepat untuk dijadikan pabrik. Untuk mendirikan pabrik sendiri juga nggak bisa sembarangan ya. Ada beberapa wilayah yang memang dikhususkan diperbolehkan untuk dibangun pabrik, dan ada juga tempat-tempat tertentu yang memang nggak boleh, ada ketentuannya. Kemudian sumber data, data-data harus dikumpulkan karena SKB itu berkaitan dengan pengumpulan data, dan pada akhirnya diolah datanya, dianalisis sampai ada kesimpulan. Metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data harus ditentukan. Instrumen itu adalah aspek-aspek yang akan diukur standarisasinya, apakah bisa dipenuhi atau tidak. Ya, kalau bisa dipenuhi berarti bisnis bisa dikatakan layak, kalau tidak bisa sebaliknya. Kemudian analisis data dan akhirnya kesimpulan. Oke, berikutnya ini mengenai aspek pasar dan pemasaran. Kelewat sebentar. Aspek pasar dan pemasaran. Nah, analisis aspek pasar dan pemasaran itu memegang peranan yang sangat penting sebelum memulai bisnis. Tentunya setelah si aspek sebelumnya mengenai aspek hukum itu dinilai layak ya. Jadi ini tuh sangat penting karena kenapa? Sumber pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Nah, analisis pasar itu yang dianalisis ya terkait ini, jenis produk yang akan diproduksi, permintaan dan penawaran. Jadi yang dianalisis itu mengenai jenis produk yang akan diproduksi, kira-kira produknya apa, harus ajak dulu di sini ya. Karena ini nyawanya gitu, bisa saya bilang. Organisasi bisa bertahan karena ada penopang, yaitu katakan aja uang yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan bisnisnya. Jadi harus ada penjualan. Nah, jadi yang dianalisis kembali lagi jenis produk yang akan diproduksi, kemudian banyaknya produk yang diminta oleh konsumen, dan yang tidak kalah pentingnya yang harus dianalisis itu adalah banyaknya produk yang ditawarkan oleh siapa? Oleh pesaing. Nah, kemudian analisis pada aspek pemasaran itu yang dianalisis itu adalah cara atau strategi agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen dengan lebih efisien dibandingkan dengan cara-cara yang mungkin dilakukan oleh siapa? Oleh pesaingnya juga. Jadi terkait hal ini, pasar dan pemasaran yang ditonjolkan itu adalah lebih banyak yang analisis mengenai keunggulan produk yang akan ditawarkan dan juga strateginya. Kemudian nih, falsafah pasar yang terkenal itu yang disebut falsafah bisnis itu adalah bunyinya seperti ini: jangan menjual produk yang dapat kamu buat, tapi buatlah produk yang dapat kamu jual. Yang bisa kita buat mungkin orang lain bisa buat, tapi sesuatu yang bisa kita jual tentu itu lebih menguntungkan ya. Nah, falsafah tersebut tuh menunjukkan bahwa untuk memproduksi produk ya harus melihat potensi pasarnya dulu. Tidak asal membuat produk kemudian memasarkan dengan berbagai upaya, nggak asal-asalan. Jadi potensinya dulu harus bisa dipastikan. Nah, dengan kata lain pelaku usaha ya harus menerapkan konsep pemasaran, bukan konsep produk maupun konsep produksi. Produk ada bisa diproduksi, tapi kalau nggak bisa masarin ya itu akan jadi sangat sia-sia gitu. Oleh karena itu ya sebelum ide bisnis dilaksanakan harus dilakukan analisis secara mendalam terhadap aspek pasar dan pemasarannya, agar di kemudian hari itu ide bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena produk tidak laku di pasar. Nah, itu yang paling penting, yang menjadi inti
Jadi aspek pasar dan aspek pemasaran. Oke, baik. Berikutnya nih tujuannya. Seperti halnya tadi aspek hukum yang ada pendahuluannya, kemudian yang harus dipahaminya apa, ada tujuannya juga gitu. Dan tujuannya itu adalah untuk menjawab pertanyaan. Analisis aspek pasar itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan ini ya, apakah bisnis yang akan dijalankan itu dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar dengan tingkat penjualan yang diinginkan. Nah, jadi ada keinginan dulu yang ditentukan gitu. Apakah si produk yang diproduksi ini akan dapat diterima pasar dengan tingkat penjualan yang diinginkan? Ya. Jadi suatu ide bisnis pada aspek ini dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran ya. Dikatakan layak pada aspek ini jika ide bisnis tersebut tuh dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar. Dengan kata lain, si produk ini tuh dibutuhkan dan memang diinginkan oleh calon konsumen, tentu dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Secara spesifik, si analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk pertama menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan, kemudian menganalisis penawaran atas produk sejenis, kemudian berikutnya menganalisis ketersediaan rekanan atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan, dan berikutnya menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan. Nah, inilah tujuan yang hendak diraih dalam melakukan analisis pada aspek pasar dan baik. Berikutnya ini yang perlu dipahami. Yang perlu dipahami ya hal-hal inilah yang perlu dipahami mengenai aspek pasar dan pemasaran. Pertama, mengenai strategi bauran pemasaran. Masih ingat kan bauran pemasaran yang 4P itu? Oke. Nah, berikutnya strategi pemasaran. Sumber data, sekali lagi karena pada akhirnya ini akan dilakukan dari data yang diperoleh, yang dikumpulkan oleh para tim SKB. Data-data yang dikumpulkan oleh mereka-mereka ini, dan terutama ini aspek pasar dan pemasaran yang kita bahas, setelah dikumpulkan pada akhirnya akan dilakukan analisis data. Nah, jadi sumber data, kemudian responden atau narasumber, karena dibutuhkan ya responden untuk mengumpulkan data juga termasuk narasumber. Kemudian metode pengumpulan data tadi kan harus dikumpulkan dengan suatu metode sehingga akhirnya bisa ditentukan instrumen pengumpulan data. Berikutnya analisis data, analisis proyeksi permintaan potensial. Oke, tapi kayaknya nih sebelum analisis proyeksi permintaan potensial ada yang terlewat untuk ditulis. Harusnya ada analisis permintaan demand dulu. Analisis permintaan atau demand dan analisis penawaran. Nanti mungkin akan saya berikan revisinya di grup WA ya. Ini harusnya sebelumnya ada analisis permintaan dan penawaran dulu. Nah, untuk analisis permintaan atau demand digunakan ini untuk mengetahui secara real jumlah kebutuhan produk atau jasa yang akan dihasilkan di daerah tertentu dan tentu dalam periode waktu tertentu. Nah, faktor-faktor yang dapat menentukan besarnya permintaan atau demand itu Anda juga mungkin sudah pernah dapat ya, terkait perubahan jumlah produk, perubahan pendapatan, perkembangan mode, kemudian perubahan harga produk yang dihasilkan, perubahan harga produk substitusi, dan juga perubahan harga produk komplementer, dan lain-lain ya. Dan di dalamnya juga ada mengenai pengukuran permintaan produk dengan menggunakan data impor. Kalau Anda ingat ya, kemudian ada juga pengukuran produk dengan data impor, ekspor, dan produksi dalam negeri. Ini cukup panjang untuk dijelaskan. Jadi ini langsung kita lanjut ke intinya aja. Setelah analisis permintaan dan penawaran, baru ada analisis proyeksi permintaan potensial. Jadi yang kita ketahui bahwa permintaan pasar itu dapat dibagi menjadi ada yang namanya permintaan efektif dan ada permintaan potensial. Nah, si permintaan potensial itu mungkin bisa dijelaskan bahwa si permintaan potensial itu merupakan permintaan sejumlah produk yang mungkin akan dibeli oleh masyarakat atau industri pada masa yang akan datang. Jadi ada juga cara-cara
yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis proyeksi permintaan potensial. Ada pada modulnya ya, bisa dibaca. Kemudian setelah analisis proyeksi permintaan potensial, di bawahnya itu akan ada kesimpulan. Setelah dilakukan analisis data dan yang di dalamnya ada analisis permintaan dan penawaran termasuk analisis proyeksi permintaan potensial, baru langkah akhir pada analisis aspek pasar dan pemasaran tentu harus ada kesimpulan. Baik, ini sekilas mengenai strategi bauran pemasaran. Bahwa pasar itu adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli potensial. Nggak cuma pembeli yang bisa dikatakan pembeli efektif, tapi pembeli potensial juga ini bisa diupayakan untuk bisa melakukan tindakan pembelian. Ini pendapat dari banyaknya pendapat para ahli mengenai strategi bauran pemasaran dan juga pasar. Ini ada menurut Stanton bahwa pasar itu adalah orang-orang yang punya keinginan untuk puas. Mereka punya uang untuk dibelanjakan dan kemauan untuk membelanjakannya. Kemudian pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Sehingga di sini dibutuhkan yang namanya marketing mix. Dibutuhkan yang namanya, ya artinya berdasarkan definisi tersebut menurut Stanton tadi, berdasarkan hal itu ya maka ketika kita membahas tentang pemasaran, kita tidak bisa lepas dari yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Seperti kita ketahui, bauran pemasaran itu merupakan kombinasi dari 4 variabel, umumnya 4 variabel karena awalnya itu emang yang dikenal 4P, yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang sangat dikendalikan, yang sangat artinya ini harus dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, variabel-variabelnya ya produk, price, promotion, dan place. Nah, ini pertimbangan sebelum menerapkan strategi pemasaran. Langkah-langkah secara umum yang bisa dilakukan itu adalah yang menerapkan strategi pemasaran melalui analisis secara keseluruhan dengan melakukan analisis SWOT, analisis yang sangat tidak asing ya di telinga kita. Kita juga teman-teman pasti sering sekali mendapatkan materi mengenai analisis SWOT, di mana akan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara keseluruhan. Nah, di mana strength ini meliputi kemampuan internal, SDM, dan faktor lainnya yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya untuk mencapai tujuan. Kemudian weakness, kelemahan, ini tuh meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional. Faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Opportunities atau peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ancamannya itu adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Ini analisis SWOT kalau misalkan orang-orang di belakangnya yang berperan sebagai manajer perencanaan, mereka tuh harusnya bisa merubah analisis SWOT ini jadi strategi TOWS, di mana yang namanya ancaman itu jadi peluang, hal yang mengancam bisa jadi peluang untuk mereka. Kemudian yang menjadi kelemahan dari perusahaan itu justru akan menjadi kekuatan. Nah, caranya seperti apa? Kalau orang-orang yang berpengalaman dan mereka duduk di level manager, biasanya mereka akan bisa melakukan strategi jitu untuk merubah yang namanya SWOT itu menjadi TOWS, menjadi TOWS, jadi ancaman jadi peluang, threat opportunities, weakness, strength. Mau itu ancaman, mau itu kelemahan, itu tetap bisa menguntungkan untuk mereka. Bisa dijadikan hal yang akhirnya bisa menguntungkan perusahaan yang mereka
pimpin di dalamnya, yang mana mereka terlibat di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini faktor penyebab perubahan dalam strategi pemasaran. Mungkin awalnya strategi pemasaran itu sudah ditentukan ya. Cuman kalau bicara mengenai manajemen, kita masih ingat mengenai harus yang namanya the function of management, dari mulai planning, organizing, kemudian actuating sampai controlling, itu terus ada terus dijalankan ya, sehingga kalau misalkan terjadi resiko ditemui ketika pelaksanaan bisnis, adanya suatu resiko yang ternyata strategi yang ditentukan itu udah nggak relevan dengan keadaan yang ada, ya berarti strategi pemasaran juga sifatnya bisa dibilang harus elastis, nggak bisa dipaksakan strategi yang ditentukan untuk mengatasi masalah yang ternyata nggak bisa di handle oleh strategi yang sebelumnya ditentukan. Tentu ada kalanya si strategi pemasaran ini harus dilakukan perubahan. Nah, dalam menerapkan strategi pemasaran ada beberapa indikator yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Pertama, tahap siklus daur hidup produk. Nah, sehingga strategi pemasaran harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup produk, meliputi tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Nah, ketika produk di launching atau suatu perusahaan menciptakan suatu produk, dia tuh ada siklusnya gitu. Pertama mungkin produk itu pada saat tahap promosi, tahap perkenalan dulu ya. Kemudian ternyata produk itu diminati oleh pasar. Kemudian produknya bisa tumbuh, dikatakan dewasa karena dia menghasilkan penghasilan dan bisa sampai break even point. Dan pada akhirnya karena kejenuhan pasar ya, pasar juga nggak akan melulu bertahan dengan suatu produk, apalagi produk pesaing itu tetap bermunculan dengan harga dan kelebihan yang pasti mereka berupaya untuk bisa menyaingi produk yang kita ciptakan kalau kita pelaku bisnis. Sehingga ya walaupun kita punya konsumen, peluang konsumen kita untuk lari dan meninggalkan produk kita itu tetap benar-benar hal yang sangat nyata gitu. Sehingga produk yang bagus, sangat bagus pun bisa masuk ke tahap kemunduran ini gitu. Sehingga strategi pemasaran ya harus dilakukan perubahan. Mungkin produk ini harus dilakukan inovasi terhadap produk, atau udah aja lah hentikan untuk memproduksi produk ini dan kita ciptakan produk yang baru. Toh produk ini udah bisa bikin modal kita balik. Nah, itu tergantung dari pemimpinnya sendiri yang melakukan strategi pemasaran pada perusahaan di mana dia terlibat di perusahaan tersebut. Kemudian tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Apakah dalam kategori memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pangsa pasar. Nah, ini kalau cek Sundanya mah ya, pebisnis juga, pelaku bisnis juga kudu nalipak maneh gitu. Dia harus tahu diri, dia harus kenal dia itu di pasar yang ada, dia itu jadi pemimpinnya ataukah menjadi penantang dari pemimpin yang ada yang menjual produk sejenis misalkan ya. Kemudian apakah dia hanya followers aja mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pangsa pasar. Sehingga kita pernah dengar juga kan yang namanya niche market atau yang namanya ceruk pasar, yang mana si ceruk pasar ini mengambil pasar-pasar yang mereka lihat tidak bisa dilayani oleh pasar besar gitu. Mungkin bisa saya contohkan seperti ini, yang mungkin bisa mudah dimengerti. Dulu itu yang namanya majalah, ada masa ketika majalah itu benar-benar digandrungi. Sekarang kan sudah ada internet. Dulu ada majalah yang di dalamnya itu kontennya itu mencakup kebutuhan masyarakat untuk mendapat hiburan dari sebuah majalah gitu ya. Tapi kan dari si penikmat majalah ini mungkin ada konsumen-konsumen tersendiri yang sebetulnya dia tuh minatnya tidak sebatas oleh tayangan atau konten yang ada di majalah itu. Dia punya ketertarikan lain gitu.
Jadi dia itu beli majalah itu karena di majalahnya memuat ada konten mengenai otomotifnya. Sehingga si pelaku bisnis itu melihat gitu, dia mengenali pasar di sana, dan dia tuh menyadari bahwa ada juga loh pembeli yang membeli majalah di era itu, yang dia tuh nggak ngelihat berita-berita yang lain di dalam majalah itu, tapi yang dia lihat tuh hanya khusus mengenai otomotifnya. Sehingga muncullah ide dari pengusaha yang tertarik di bidang itu untuk menciptakan majalah otomotif. Kemudian kan lebih berkembang lagi, minat pasar itu berbeda-beda. Ada yang mereka melihat ketertarikan mereka itu untuk melihat konten-konten dewasa, sehingga dibuat majalah dewasa. Malah sekarang ada majalah gay juga ya. Nah, itu yang namanya ceruk pasar. Jadi mereka itu mengambil sebagian kecil dari pangsa pasar yang ada, yang mereka lihat mereka itu tidak dilayani secara spesifik oleh produk yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di pasar gitu, yang menjadi pangsa pasar mereka. Sehingga akhirnya walaupun kecil, tentu ini akan berimbas juga kepada perusahaan yang besar, karena ternyata ada konsumen yang biasanya membeli produk dia, tapi dia merasa dipuaskan oleh produk lain gitu, walaupun produknya itu tidak sebagus produk dia, tapi produknya secara spesifik bisa memuaskan sebagian konsumennya yang ternyata tidak bisa diberikan kepuasan secara sempurna oleh produk yang dia ciptakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara mengenai pemasaran, ya pendekatannya adalah kebutuhan manusia sih. Ketika kita menciptakan produk, tadi kan falsafah bisnis dikatakan jangan membuat produk yang bisa kita buat, tapi yang bisa kita jual. Nah, yang bisa kita jual itu adalah produk yang bisa menjawab atau memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pelaku bisnis yang terkait di bidang pemasaran, yang fokus di bidang pemasaran, ya mereka lebih banyak meneliti tentang manusia gitu, kebutuhan mereka tuh kira-kira apa, bagaimana caranya mengenali keinginan mereka, mengenali kebutuhan mereka, dan setelah kenal itu ya mereka tinggal berpikir, walaupun berat juga ya untuk memikirkan bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian berikutnya keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi, karena perusahaan harus mampu memproyeksikan dan memandang ke depan untuk mengembangkan strategi jangka panjang. Nah, ini adalah faktor penyebab perubahan dalam strategi pemasaran. Nah, penerapan strategi pemasaran ini mengenai strategi STP tentu Anda sudah paham ya, saya kira tidak usah dijelaskan, mungkin cukup saya bacakan aja. Segmentasi market itu proses membagi pangsa pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan dan karakternya. Kemudian setelah itu tahap berikutnya penetapan target market, mengevaluasi masing-masing segmentasi pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan target pelanggan yang sesuai. Kemudian akhirnya diferensiasi dan posisi market, memutuskan bagaimana mendiferensiasikan proses penawaran pasaran untuk setiap segmen sasaran dan posisi pasar apa yang diinginkan dalam segmentasi tersebut. Ini kalau dalam pemaparan seperti ini mungkin sedikit sulit dimengerti ya, tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman sudah sangat mengerti mengenai strategi STP ini. Sebetulnya kalau kita bisa melakukan pertemuan tatap muka, saya bisa menggambarkan secara gimana ya, gambarannya bisa saya jelaskan melalui papan tulis gitu, sehingga bisa benar-benar mudah dipahami mengenai strategi pemasaran ini. Simple, tapi kita bisa mengerti bahwa ya pada intinya pada STP ini kita harus mengenali market kita, membeda-bedakannya, dan dari market yang berbeda-beda itu, dari masyarakat atau konsumen yang berbeda-beda itu, kita harus bisa menentukan konsumen yang bisa kita layani itu konsumen yang mana aja, intinya seperti itu. Karena nggak semua konsumen yang ada di pasar itu bisa dilayani oleh suatu produk yang diciptakan perusahaan. Jadi perusahaan secara efektif dia harus bisa menciptakan produk yang cocok untuk pasar yang ada.
Nah, pasar kan di dalamnya itu ada banyak manusia-manusia. Ada pasar individu, ada juga pasar yang sifatnya corporate gitu. Jadi mereka dalam bentuk organisasi, ada pasar individu, masyarakat umum, ada juga pasar yang dibilang mereka ini ada dalam suatu organisasi yang mereka juga konsumen, dinilai konsumen. Nah, jadi dalam strategi STP ini dari macam-macam konsumen yang tersebar harus bisa harus bisa menentukan, mengenali konsumen mana yang bisa nggak cuma dilayani tapi dipuaskan oleh produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut, sehingga bisa dilakukan yang namanya diferensiasi atau posisi market. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini integrasi strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Ini bisa dibaca aja. Nah, kemudian ini pemaparan lebih lanjut terkait yang tadi yang perlu dipahami. Masih ingat gak nih yang ini nih? Oke, mana tadi? Nah, ini yang perlu dipahami, kan ini ada mengenai sumber data, respondennya itu siapa aja, kemudian metode pengumpulan data yang bisa dilakukan itu metode yang bagaimana, instrumen pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya itu seperti apa, dan sampai kesimpulan. Nah, ini secara ringkas bisa saya sampaikan seperti ini. Nah, yang menjadi responden untuk dilakukan pengumpulan data ya, yang jadi responden atau narasumbernya itu adalah masyarakat sebagai pasar sasaran, dari konsumen, dari masyarakat sebagai pasar sasaran. Jadi dari konsumen yang ada di pasar itu sudah ditentukan mana yang menjadi sasaran kita, disebut sebagai pasar sasaran. Nah, masyarakat sebagai pasar sasaran, pelaku usaha sejenis, kompetitor, kemudian ahli pemasaran yang bersangkutan, dan para supplier juga, pemasok. Kemudian metode pengumpulan datanya itu dengan survei, dengan wawancara kepada narasumber yang di atas tadi ya. Kemudian studi dokumentasi. Berikutnya instrumen pengumpulan datanya berupa checklist data sekunder, kuesioner penelitian, pedoman wawancara mengenai aspek pasar dan pemasaran tentunya. Kemudian analisis data itu analisis permintaan dan penawaran, dan berikutnya analisis proyeksi permintaan potensial. Tadi lupa tidak dituliskan ya analisis permintaan dan penawarannya. Nah, berikutnya muncul didapatlah yang namanya kesimpulan setelah dilakukan analisis data. Nah, kesimpulan itu dilakukan dengan menganalisis tingkat kemampuan perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang menguntungkan. Untuk mempermudah membuat kesimpulan pada aspek pasar dan pemasaran, ada tabel nih di belakang mengenai analisis evaluasi kelayakan aspek pasar dan pemasaran. Jadi ini setelah dilakukan tahapan yang ini, dari mulai pengumpulan data yang didapat dari wawancara, survei, kemudian studi dokumentasi kepada responden dan narasumber. Nah, setelah dikumpulkan data, analisis data, akhirnya harus ada kesimpulan ya. Dan ini berupa checklist yang harus berupa kesimpulan. Nah, dari si ahli pemasaran yang melakukan studi kelayakan bisnis terkait aspek pasar dan pemasaran itu harus bisa memberikan penilaian dari seluruh proses yang dilakukan tadi. Pertama, kemampuan mencapai volume penjualan yang menguntungkan nih. Kira-kira dari pengumpulan data sampai analisis data, hasilnya itu mereka pada aspek ini yang nomor 1 dikasih nilai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang berikutnya kemampuan menghasilkan produk yang lebih baik dibanding pesaing. Kemampuan menguntungkan harga yang lebih baik dibanding pesaing. Yang keempatnya kemampuan mendistribusikan produk yang lebih efisien dibanding pesaing. Berikutnya kemampuan mempromosikan produk yang lebih efektif dibanding pesaing. Nah, ini kan di checklist. Jadi tim SKB pada aspek pasar dan pemasaran ini harus bisa memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan hasil penelitian ya. Artinya jangan asal memberikan penilaian, tentu ada metodenya juga. Nah, kalau misalkan tidak ini keterangannya ada 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup,
4 baik, 5 sangat baik. Nah, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil analisis pada masing-masing aspek seperti diuraikan sebelumnya. Nah, ide bisnis dinyatakan layak jika nilai rata-rata evaluasi penilaian aspek pasar dan pemasaran di atas atau sama dengan 3. Dan sebaliknya kalau di bawah berarti ya tidak layak ya. Nah, mungkin kurang lebih itulah tahap-tahap yang dilakukan pada saat tim SKB melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis khusus untuk aspek ini ya, aspek pasar dan pemasaran. Mungkin bisa digunakan cara lain. Ini hanya salah satu cara yang pada kesempatan kali ini sepertinya paling mudah untuk saya sampaikan. Nah, ini sumber referensinya. Kemudian terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan pada WhatsApp. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan kekurangan-kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.